adalah besok dibagiin soal ujian kalian. Dan soal ujian itu kamu masukin ke program. Baru nanti laporannya diupload ke EJ. Oke? Waktu kesempatan kalian cuman besok Kamis yang 3 jam pelajaran, sama kalau belum selesai bisa lanjut ke minggu depan Rabu. Oke. Nah, berhubung Rabu juga pulangnya sampai sore ya kan, harus selesai. Itu aja. Nah, dari sini ingat-ingat, pertama kali mulai harus mouse kanan. Mouse kanan, run as admin. Run as admin administrator. Kalau nggak run as admin, kamu nggak bisa ngedit. Oke ya. Kalau ada pertanyaan kayak gini, yes. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Berarti kamu sudah admin sebenarnya. Nah, begitu udah kebuka, ingat-ingat, pilihan kita adalah buat database baru. Buat database baru. Di sini, kalau di sini contohnya latihan. Kalau kalian nanti nama perusahaan kalian apa? Dalam kurung nama kalian sama kelas, tutup kurung. Jadi ini latihannya aja. Boleh nama perusahaan dalam kurung nama dan kelas. Sudah di save. Ingat-ingat nyimpennya di mana? User sama passwordnya sama, admin huruf kecil semua. Bawahnya juga admin. Masuk. Nah di sini nanti tulis nama perusahaannya, nama kalian dan kelas. Udah di sini 12G aja deh, 12G. Gangster boleh simpan langsung. Jangan disiamain, langsung simpan. Oke. Nah, di sini pilihannya adalah daftar perkiraan. Klik dulu daftar perkiraan, karena di daftar perkiraan ini banyak yang sudah tersedia, tapi banyak yang harus kamu tambahin. Contoh, di sini ada modal. Klik modal. Nah, modal kan di sini ada modal usaha, sementara kita kan namanya beda-beda. Jadi kamu klik yang modal usaha, habis itu kamu edit, baru usahanya diganti, misalnya rian, modal rian, modalnya tetap, usahanya aja diganti. Usahanya hapus, hapus usaha. iya, ganti rian. Simpan. Oke. Batal. Nah, sekarang di sebelah sini ada aktiva. Kita kan punya perlengkapan, di sini nggak ada. Berarti kita bikin kode baru. Tapi ingat-ingat, mau letakin di mana dia? Rapiin dulu di sebelah sini. Kepalanya tuh harus hidden. Berarti di sini ada persediaan barang dagangan, hidden. Nanti kita bisa letakin di bawah persediaan. Di bawah persediaan udah ada anakan namanya barang dagangan. Biar anakan itu bisa nginput data. Nanti kamu siap-siap bikinnya 1320. Ikutin dulu. Oke, ambil persediaan barang dagangannya. Edit. Nah, lalu kamu tulis di sini detail karena dia harus bisa diisi. Jangan edit, sorry, batal. Bikin mana ya? Kode baru. Detail. Kelompoknya aktiva karena kita mau bikin harta. Posisinya di bawah persediaan, cari. Oke, persediaan. Dah. Kode perkiraannya 1320. Tadi kita udah nentuin. Namanya perlengkapan. Baru kamu simpan. Nah, oke. Nah, kita bisa nambah lagi. Sekarang kita mau bikin hidden kelompoknya kewajiban. Oke. Ambil kewajiban. Posisinya itu di bawah kewajiban lancar. Coba. Nah, kode perkiraannya 3000. Oke, 3000. Ya. Namanya tagihan. Karena kita mau bikin hutang air dan listrik, tapi kita harus bikin hiddennya dulu. Bahwa ini harus cepat dibayar. Berarti kita simpan. Oke. Baru kita bikin detailnya. Detail kewajiban. Posisinya di bawah tagihan yang tadi kalian bikin, turun ke bawah. Oke, pakai panah ke bawah juga boleh. Terus, nah tagihan. Baru dibikinnya 3100, ikutin yang tadi. Baru namanya adalah hutang air dan listrik.
Simpan. Oke, batal. Nah, sekarang kita mau bikin jurnal. Ini tutup dulu. Bikin jurnal di sebelah sini, tambah jurnal. Klik. Nah, anggap ini tanggalnya, tapi punya kalian nanti disesuaikan dengan soal ya. Tanggal beda-beda. Lalu karena ini tanggal 11, bulan 11, tulis di sini 25 11 bulan 12 001. Ini penting banget nomor transaksi. Nggak ada ini kamu nggak bisa nyimpen. Sudah? Pergi di sini, kepala 1. Klik, ketik 1, cari kas operasional. Oke, turun ke bawah, cepat. 3, modal rian. Turun lagi ke bawah. 1. Kali ini dia mau bank BCA. Dia ngirim ke bank BCA. Turun lagi ke bawah 1. Benar tadi bank BCA misalnya. Nah, 1 bank BCA. Turun lagi ke bawah 1. Kita mau cari perlengkapan yang tadi. Nah, perlengkapan. Nah, baru di bawahnya kepala 3. Nah, sekarang ternyata kita punya perlu 1 lagi ya. Nah, kamu bisa buka daftar perkiraan. Modal sahamnya bisa diganti tambah edit jurnal. Daftar perkiraan. Modal sahamnya kamu edit, copy, edit, ganti misalnya jadi Dina. Sahamnya ganti Dina. Berarti boleh nggak kita mau bikin kodenya pas lagi bikin jurnal? Boleh. Simpan, oke, batal. Waktu kamu balik lagi ke sini, ternyata pas dibuka di sini ada nggak model Dina? Kepala 3 ketik. Kepala 3 ketik, nggak ada. Karena kamu harus klik dulu refresh kode perkiraan. Baru dilihat di sini. Ada model dinannya nggak? Yang ini. Di atas ini. Nah, tuh dapat dinan. Nah, yang ininya boleh dihapus nggak? Klik, ya klik model riannya. Baru di sini hapus detail. Ya, yes, yes. Lagi, lihatnya 1 lagi. Ini dulu, jangan. Itu punya Dinan. Oh, Dinan yang tadi dihapus ya? Ada. Ini hapus aja dulu. Edit aja kan ibu. Jadi Dinan kan? Ganti Dinan, iya. Turun ke bawah. Lagi, nah itu Dinan. Ininya hapus, riannya. Yang di atas. Masih rian ya? Iya, yang rian dihapus kan? Oh, yang ini. Nah, hapus. Saya kan salah. Jangan batal, kalau batal ini hilang semua. Yes. Tadi belum. Nah, ketik setoran modal semua. Setoran modal semua. Copy paste ke bawah. Ini kayak selalu gitu ya? Iya. Paste ke bawah. Paste, Ctrl V terus. Ctrl V. Enggak sempat mengkonversi. Iya. Ctrl V. Dah cukup. Di sebelah sini 50 juta kasnya. Modalnya 50 juta. Modal 50 juta. Kanan. Debit kredit. Kredit. Oke. Bank BCA-nya 40 juta. Perlengkapannya 10. Modal dinannya 50. 10. Oke, 50. Simpan. Abaikan. Kalau ditanya abaikan. Oke. Jadi sekarang kita bikin jurnal yang kedua. Ini tanggalnya sama aja dulu. 25 11 12 002 karena transisinya yang kedua di hari yang sama. Kodenya kepala 1 peralatan, cari peralatan di bawah. Terus dan peralatan. Turun ke bawah, bayar pakai kas. Turun ke bawah, pakai panah boleh ya. Kepala 1 kas operasional. Turun ke bawah lagi, pakai 2 kepala utang. Jadi kita belinya pakai utang ya. Oke. Turun ke bawah lagi, kepala 6, cari biaya sewa. Biaya sewa.
Turun ke bawah, bayar pakai kas. Turun lagi ke bawah, cari biaya listrik. Kepala 6 biaya listrik. Di atas. Nah, itu dia. Turun ke bawah pakai kas. Ini, iya, kepala 1 kas. Dah. Bikin dulu keterangannya, beli peralatan. Beli peralatan, kopi ke bawah sampai 3. Ke bawah lagi, sewa 1 bulan. Sewa 1 bulan. Kopi ke bawah. Tadi apa nih? Sewa 1 bulan. Sewa 1 bulan. Nah, kalau kayak gini biar nggak usah ke bawah, Ctrl A, Ctrl C. Turun ke bawah, Ctrl V. Turun lagi, token listrik. Token listrik. Token listrik. Beda-beda soalnya transaksinya. Ctrl A, Ctrl C, turun ke bawah. Oke, angkanya. Peralatannya 1 juta. Kasnya 2 juta kredit. 2 juta kredit. Nolnya 1. Nah, iya. Samping 2 juta. Turun ke bawah. Nah, ini hutang ya. Tadi kok pencet. Kepala 2. Hutang. 8 juta berarti. Biaya sewanya 6 juta. Kas operasional 6 juta. Biaya listriknya 1 juta. Karena juga 1 juta. Baru kamu simpan. Abaikan. Oke. Nah, sekarang ini tanggal 15. 11, 15 di sini. Ini. Ya, 15. Oke. Kodenya 1, kita dapat kas. Ketik 1. Kas. Turun ke bawah, kita dapat piutang. Kelas 1. Oke. Turun lagi ke bawah, 4, pendapatan jasa. Turun lagi ke bawah. Nah, ini bedanya ya. Kalau kamu pesanannya 3 bulan lagi, itu pendapatan diterima di muka. Oke. Tapi kalau 1-2 bulan langsung diakui jadi pendapatan aja. Jadi sebelah sini kamu dapat kas kepala 1, bawahnya kepala 2, pendapatan diterima di muka. Nah, ini dia. Keterangannya, ini pesanan tanggal 2 Desember. Berarti masih cepat ya, 2 Desember. Kopi ke bawah sampai sini. Boleh dikasih namanya, tapi ini biar cepat aja. Turun ke bawah lagi. Nah, kalau yang ini pesanan tanggal 3 Februari. Berarti jauh, makanya dianggapnya uang muka. Dalam kurung uang muka. 3 Iya, jadi jangan dianggap tidak 3. lipatan. 3 Februari 2026. Dalam kurung uang muka. Makanya kalau batal bisa balikin ya, tutup kurung, kopi ke bawah. Keterangan boleh panjang, boleh. Maka harusnya panjang. Salam. Nah, yuk. Oke. Nah, kasnya kamu tulis 2 juta. Piutangnya 5 juta. Jadi pendapatan jasanya 7 juta. Oke. Kas di sini 3 juta. Pendapatan diterima di mukanya 3 juta. Nah, berarti kita udah bikin jurnal. Nah, sekarang coba simpan dulu. Oke. Oh, nama transaksinya belum? 25, 11, 15. Oh iya. 25, 11, 15, 001. Karena transaksi pertama lagi. Simpan. Oke, abaikan. Oke. Nah, pergi ke laporan sekarang. Di sini ada data jurnal. Klik. Kalau kamu tampil, maka jurnalnya udah siap. Oke. Lalu kalau kamu pilih buku besar, kita tampil.
Dan tulisannya cuma di sini. Oke. Kalau mau laba rugi, tampil. Kenapa digeser? Yang lain? Nanti Mana? ini kebetulan udah pas nih. Turun ke bawah. Berapa laba rugi kita cek? Turun ke bawah. Laba rugi. Turun. Nah, kita nggak ada break even point karena biaya kita udah 1 juta listrik sama sewa 6 juta. Jadi udah otomatis ya. Nah, baru di sini ada neraca saldo sama neraca. Ini bedanya. Kalau neraca saldo itu adalah rangkuman isi buku besar per tanggal yang kamu minta. Nah, sementara kalau laporan neraca itu yang kita pakai buat laporan keuangan. Tampil. Tuh, ini data udah siap. Makanya Bu udah ingetin yang penting kalau akuntan jurnal sama jurnal penyesuaian. Iya. Tapi kenapa kalian dibikin menderita dulu Bu pakai manual dan sebagainya? Supaya kalian tahu dari mana angkanya. Paham? Jangan tahu-tahu ujung-ujung kayak gini. Nanti kan nggak tahu, bisa apaan sih maksudnya? Gitu. Udah ya. Nah sekarang berarti kita butuh jurnal penyesuaian nggak? Iya. Bikin tambah edit jurnal lagi. Nah, sekarang tanggal 30 November, berarti 12-nya ganti jadi tanggal 30 karena akhir bulan. Oke. 25 11 30 002. Biasain jurnal penyesuaian 002 karena biasanya ada jurnal sebelumnya. 25 11 30 Iya. Nah, kodenya nomor 1 kita ada piutang kepala 1. Oke. Iya, piutang dagang. Bawahnya kepala 4 ada pendapatan jasa. Ya. Nah, ini berarti piutang yang harusnya udah jadi hak kita tapi belum kita bikin. Oke. Lalu misalnya akumulasi penyusutan. Jadi kita punya alat nggak? Nggak ada. Berarti nggak bisa. Oke. Sewa juga cuma buat 1 bulan kan? Berarti kepala 6 biaya gaji. Nah, biaya gaji. Nah, sekarang coba kamu tulis di sini, bawah ke sini tapi tulis dulu angka di sini. 50. Lalu kamu naik ke atas. Yang terjadi marah nggak dia? Karena akunnya belum. Yang harus kamu lakukan adalah okein dulu, lalu pencet escape di keyboard. Nah, dia batalin. Nggak marah lagi kan? Baru di sebelah sini, kepala 2, utang air. Utang gaji ada nggak? Utang gaji? Cari ke Utang bawah. gaji udah di atas tuh. Iya. Utang gaji. Oh, utang gaji di kepala gue. Iya, kepala 2 utang gaji. Yang ini, Ini salah posisi. gajinya kan belum dibayar, masih utang. Utang gaji. Jadi kalau kalian kerja di perusahaan buatan kalian sendiri, nggak punya dana, kalian perusahaan berutang gaji ke kalian, bikin usahain kayak gitu terus. Kalau nggak nanti kalian nggak ada biaya gajinya. Oke, nah kayak gitu. Oke, keterangannya apa? Pendapatan Jasa. jasa belum ditagih. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh jadi pendapatan jasa aja? Nanti kita bisa ingat ini belum ditagih sama enggak, gimana dong? Copy ke bawah. Berarti harus bikin copy baru enggak? Iya, cari data perkiraan lagi. Terus pendapatan kepala 4. Berarti kita harus bikin baru, kode baru. Detail kelompok pendapatan. Iya. Bawah pendapatan. Di bawah pendapatan. Oke. Terus kode perkiraannya coba lihat di sini pendapatan. 1.700 ya? 1.700. Judulnya pendapatan belum ditagih. Apa itu? Pendapatan belum ditagih. Jadi biar kita diingetin, oh ada tagihan, oh ada pendapatan belum ditagih. Simpan. Oke. Batal. Nah, balik lagi ke sini. Ingat, biar tampil harus refresh. Baru di sini ganti dengan pendapatan belum ditagih kepala 4. Yang ini yang di atas. Pendapatan jasa. Yang atas ya. Ini belum ditagih soalnya. Nah, bikin 5 juta di sini. Jadi nanti setelah ditagih baru kalian bisa gaji diri sendiri. Turun lagi 5 juta. Lalu ini gaji pemilik. Ya, kita nggak sebut gaji pemilik, gaji manajer aja deh. Kalau pemilik nanti nggak enak ngomong. Kalau
bawah. Gaji manajer. Gaji manajernya 3 juta aja ya. Oke. Coba. Iya kan, duitnya itu berapa? Nah, sana dia 3 juta, yang ini hapus aja ya. Hapus detail. Ini hapus detail. Detail. Yes. Nah, jangan lupa ini jurnal penyesuaian. Nah, oke? Dah, simpan. Abaikan, lalu kita lihat lagi. Laba ruginya berubah nggak ya? Laba rugi. Tanggalnya benar sampai 30? Oke, tampil kok gitu. Coba cek ke bawah. Udah masuk ya? Nah, kan enak banget tuh. Ke bawah 2 juta. Ya, neracanya? Bukan neraca saldo, neraca satu lagi. Tampil? Dah, foto. Tampil dulu udah. Dah, coba cek di bawah. Nah. Kalian kan suka ada perintah bahwa sisa perlengkapan 8 juta. Ya enggak? Nah, ternyata setelah kita periksa lagi, sisa perlengkapan adalah 9 juta. Berarti biayanya 1 juta bukan? Oh, berarti jurnal penyesuaiannya harus diedit dong. Nah, pergi ke proses akuntansi. Di situ ada daftar jurnal. Kalau ini kan langsung kelihatan punya kalian semua yang tadi. Bikin. Turun ke bawah. Cari jurnal penyesuaian. Ini ya. Bukan, turun lagi. Nah, ada di sini. Ambil warna putihnya. Edit jurnal. Edit jurnalnya. Lalu di sini kamu tambahin kepala 6. Cari perlengkapan. Ada perlengkapan atau? Ada. Turun ke bawah, kepala 1. Perlengkapan. Nah, judulnya penyesuaian. Jadi boleh nggak keterangan penyesuaian aja? Boleh. Sudah? Angkanya 1 juta. Karena sisa perlengkapan 9 juta. Itu. Sini. Oke, simpan. Oke, coba lihat neracanya. Tampil. Benarkah perlengkapan 9 juta? Nah. Turun ke bawah, laba rugi kita jadi berapa? Jadi cuma 1 juta. Laba rugi bisa dikasih lagi. Jadi udah paham ya? Besok tugasnya soal ujian kalian bakal dibagiin. Dan silahkan input ke program CBT. Ini perkenalan aja. Oke, ya. Kita tutup. Ibu mau? Udah. Ada yang mau dulu ya?